Go waktunya, dipersilahkan. Nggih. Matur nuwun Mas Iwan, Mas Ridwan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan dan juga kesehatan untuk bisa berjumpa secara online ya di media Zoom untuk mengikuti kajian Samara, di mana kajian Samara ini sebenarnya adalah kajian rutin yang diadakan kerjasama antara Majelis Pelayanan Sosial PWM DIY, kemudian Departemen Pendidikan PWNA DIY dan juga Pemuda Muhammadiyah DIY. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan juga kepada sahabatnya. Semoga kita kelak menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya. Baiklah, Yunda-Yunda sekalian, teman-teman yang sudah bergabung. Yang pertama yang saya hormati panitia pelaksana kajian ada Mas Ridwan dari Majelis Pelayanan Sosial PWM DIY, kemudian ada Mas Iwan juga, kemudian yang saya hormati Bapak Komarudin, MPC psikolog ya, Bapak ya. Jadi malam ini seperti tadi yang sudah Mas Ridwan sampaikan bahwa sebenarnya ini merupakan kajian yang berbau-bau perjodohan gitu ya. Tetapi pada malam ini memang kita agak sedikit menjauh dari masalah perjodohan. Jadi malam ini kita akan lebih fokus membahas tentang kaitannya dengan keluarga. Lebih spesifik mungkin nanti bicara tentang pola pendidikan maupun pola asuh keluarga kepada anak. Nah, menarik karena tema kita malam ini kita bicara tentang kelitih. Nah, ini fenomena kelitih yang beberapa waktu terakhir ini semenjak pandemi mulai ini lagi ya, mulai marak lagi gitu. Bahkan beberapa waktu yang lalu juga di sosial media saya melihat itu sampai tagarnya luar biasa gitu ya. Jadi Jogja darurat kelitih, kemudian Jogja tidak aman dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini kan sebenarnya menjadi keresahan kita bersama dan harapannya semua pihak itu mampu untuk bekerja sama bagaimana kemudian mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, sebelumnya saya ingin membacakan terlebih dahulu sedikit biodata ataupun CV dari pemateri kita pada malam hari ini. Nama beliau adalah Komarudin, MPC psikolog. Kemudian tempat tanggal lahir beliau Yogyakarta 21 Februari 1985. Kemudian pekerjaan beliau adalah dosen psikolog di Universitas Aisyah Yogyakarta, sekaligus juga sebagai Kepala Biro Admisi sejak 2018 sampai sekarang. Gitu, Pak Komar, mohon nanti dikoreksi sekiranya ada kesalahan saya menyebutkan. Kemudian alamat beliau itu di Singojayan, Pakuncen Wirobrajan. Nah, ini orang kota Jogja juga nih. Kemudian riwayat pendidikan beliau lulus pada tahun 2008 sebagai seorang sarjana psikolog dari Universitas Wangsa Manggala, Yogyakarta. Kemudian pada tahun 2015 lulus dari Universitas Mercubuana Yogyakarta dari Magister Profesi Psikologi.
Dari CV yang saya terima, ini sebenarnya panjang sekali. Saya mencoba menyingkat saja. Kemudian karya beliau ini juga banyak ya. Jadi di antaranya kalau kita bicara bahan ajar, karena beliau adalah seorang dosen, ini yang terbaru itu ada buku cetak yang kemudian terbit 2020-2021 ya, psikologi kognitif. Jadi bicara tentang psikologi kognitif. Selain itu juga ada tentang psikologi pendidikan, kemudian psikologi perkembangan. Nah, penelitian dari Pak Komarudin ini juga tidak sedikit saya melihat ada beberapa, salah satunya yang terbaru itu pada tahun 2021 adalah Interdisciplinary Home Care Education Model sebagai integrasi pembelajaran dan pemenuhan layanan berbasis pasien center care di masa pandemi COVID-19. Kemudian beliau juga menulis tentang psychological well-being pada anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif ini. Ini menarik menurut saya pribadi, Pak Komar, terkait dengan anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif ini ya. Kemudian kalau bicara tentang organisasi, profesi, beliau sekarang bergabung di Asosiasi Psikologi Sekolah Indonesia sebagai koordinator humas dan advokasi. Kemudian nomor telepon, ini mungkin nanti sekiranya waktu kita tidak cukup untuk berdiskusi, mungkin ada yang peserta Zoom malam hari ini yang masih penasaran mungkin terkait materi yang akan disampaikan oleh Pak Komarudin, sekiranya waktunya kemudian tidak cukup, mungkin bisa dihubungi melalui telepon atau email gitu ya Pak ya. Boleh ya Pak ya, selama terkait dengan ilmu pengetahuan. Jadi beliau bisa dihubungi di nomor telepon 0818 0413 9010. Kemudian emailnya komarudin_tsi@unisa.yogya.ac.id. Mungkin itu sedikit CV dari Pak Komarudin yang bisa saya bacakan pada malam hari ini. Insya Allah nanti kita akan sampai pukul 21.30 untuk kajian ini. Nah, mungkin nanti untuk Pak Komarudin sendiri bisa menyampaikan materi sekitar 20 sampai 30 menit, ya. Selebihnya nanti kita akan gunakan untuk berdiskusi. Saya yakin banyak dari peserta Zoom pada malam hari ini yang mungkin memiliki banyak sekali pertanyaan gitu ya terkait dengan tema kita malam ini, bicara tentang kelitih pengasuhan salah jalan. Nah, jadi seperti tadi saya sudah menyampaikan sedikit ini Pak Komar, ini menjadi keresahan kita bersama di Jogja khususnya gitu ya, di DIY, karena ternyata fenomena kelitih ini marak lagi gitu. Jadi sudah beberapa kasus yang terbaru juga itu yang menjadi korban adalah pemuda Muhammadiyah dan Nurjan kalau saya tidak salah ya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang kelitih, kelitih ini kan sebenarnya hanya istilah yang kemudian istilah ini dikenal lebih spesifik, lebih khusus di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, yang menarik kemudian adalah kelitih ini kemudian dikategorikan sebagai bagian dari kenakalan remaja. Tapi kenakalan remaja yang kemudian menurut pandangan apalagi orang hukum misalnya ya, berpandangan bahwa kategori kenakalan remaja, tetapi tindakan-tindakan yang dilakukan itu adalah tindakan-tindakan kriminal gitu, sudah masuk kategori tindakan kriminal. Nah, ini yang kemudian menjadi tanda tanya besar juga. Sebenarnya permasalahan paling mendasar gitu, apa sih yang menyebabkan kasus-kasus kelitih ini terjadi lagi dan lagi gitu, dan kemudian faktor
faktor pemicu mungkin gitu, karena sebagian besar ada yang mengatakan bahwa oh ini karena faktor pendidikan di sekolah misalnya, tetapi sebagian besar juga ada yang mengatakan bahwa ini faktor utamanya itu adalah faktor pendidikan dan pola asuh yang ada di keluarga gitu. Nah, mungkin nanti Pak Komarudin yang lebih expert pada persoalan-persoalan ini, mungkin pengalamannya sebagai psikolog juga saya yakin sudah banyak sekali menemui permasalahan-permasalahan seperti ini di lapangan. Monggo Pak Komarudin, waktu saya silakan nanti sekitar 30 menit ya. Monggo. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Ketua Majelis Pelayanan Sosial PWM-DIY, Bapak Ridwan Furqoni. Yang kami hormati pula tim panitia kajian Samara, dan tak lupa moderator yang sudah mengawali sehingga diskusi, saya berharap ini sebagai diskusi ya nanti. Jadi kalau kajian itu kayaknya berat banget gitu. Jadi sharing. Nah, tadi Pak Furqoni juga mengatakan bahwa dia punya pengalaman untuk berkenalan, atau mungkin punya pengalaman terkait dengan pelaku-pelakunya. Nah, saya pun juga sama sebenarnya. Jadi nanti ini lebih ke arah sharing, ya, karena dulu saya juga anak mudanya itu juga anak nongkrong gitu, suka nongkrong. Jadi beberapa teman itu memang terlibat, dan kami sering diskusi. Bahkan kalau malam minggu itu kita rutin nongkrongnya rutin ya, masa-masa SMA dulu. Sehingga ini kok beda ya, kalau dulu itu kelitihnya itu ada tujuannya ya. Tapi kalau sekarang ini tujuannya entah ya seperti apa. Nah, ini adalah fenomena-fenomena menarik yang akan dibahas. Sebenarnya saya cukup kaget ketika ditawari Pak Iwan kajian Samara. Waduh, Samara ini terkait dengan perjodohan ini. Atau mungkin ada misi ini dari kajian ini untuk yang suka pada kelitih itu udahlah, daripada kelitih-kelitih jodohkan saja. Jadi biar ngurusin ini istrinya gitu ya, biar betah di rumah nggak kelitian. Nah, bisa jadi kan seperti itu. Nah, saya kira ini hal yang menarik sekali terkait dengan kelitih. Baik, sebelumnya saya izin ya untuk share screen tentang materi yang akan saya sampaikan. Baik, sudah muncul di layar nggih, Bapak Ibu? Oke, sudah Pak Komar. Belum, malah mulai dari. Baik, ini saya memang sengaja menampilkan gambar ya di awal. Kenapa sih kelitih? Kelitih itu kok sesuatu yang serem sekali sekarang ini. Bahkan ini menjadi trending tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Erna, menjadi trending di beberapa media sosial terkait dengan kelitih. Apakah benar kelitih ini karena pengasuhan salah jalan? Atau ini adalah tren yang terjadi secara musiman? Atau tren yang terjadi karena remaja ini butuh eksistensi, butuh panggung. Nah, kalau di Jakarta kan sekarang ini ya marak ya oleh Kapolda, kemudian geng-geng motor itu diberikan tempat untuk melakukan tandingan gitu. Nah, apakah di Jogja nanti juga daripada kelitih-kelitih nggak jelas, kita buat suatu event boxing ya. Terus kemudian yang hobi kelitih itu suruh tinju. Nah, ini kan menarik sekali. Tapi sebelum ke sana, kita perlu mencermati tentang fenomena yang trending di Indonesia. Ini terjadi di akhir-akhir tahun yang menjadi trending luar biasa. Jogja tidak aman, kemudian kelitih, darurat kelitih. Ini sampai tweetsnya itu sampai ribuan gitu ya. Nah, ini diawali dari supir ojek online yang pada waktu itu sedang menerima orderan, tiba-tiba dipepet di daerah Kentungan, dan kemudian tanpa sadar dia dibacok. Dan nggak sadar itu dibacoknya sampai kemudian dia di kos,
kok berdarah semua. Nah, ketika dia berdarah terus kemudian takut, ada rasa takut juga oleh masyarakat untuk melaporkan apa yang ditimpanya, kemudian dia lebih senang untuk melaporkan kepada media sosial, di Twitter, dan langsunglah pada saat itu langsung trending. Nah, Indonesia itu unik, kalau sudah trending baru sigap gitu ya. Jadi setelah trending ini dari Gubernur DIY juga memberikan respon, kemudian dari Polda DIY melalui Wakapolda itu juga memberikan respon yang luar biasa terkait dengan kasus-kasus kelitih ini. Nah, perlu kita ketahui secara statistik bahwa terjadi peningkatan yang cukup tinggi terkait dengan kelitih. Itu kasusnya itu dari 52 di tahun lalu, sekarang 58 di tahun 2021. Kemudian yang kasus selesai atau terungkap, motifnya terungkap itu 38 di tahun lalu dan sekarang 40. Dan pelakunya pun juga semakin tinggi, 91 dan 102. Dalam konferensi persnya, dalam laporan tahunan itu, akhir tahun, catatan kriminal kejahatan jalanan di DIY, dari 102 pelaku ini 80 diantaranya adalah pelajar. Jadi bisa dibayangkan bahwa pelajar kita atau ini karena kebanyakan libur gitu kan, belajarnya hanya offline terus kemudian nggak menantang ini belajar online ya, online offline-nya cuma sebentar, udahlah kita cari kegiatan di jalanan. Nah, dan akhirnya benar dari 102 ini adalah 80 adalah berstatus pelajar dan sisanya adalah pengangguran. Nah, sehingga fenomena pelajar dan mayoritas pelajar ini pastinya adalah remaja. Gitu. Kenapa kok remaja bisa terjadi perilaku-perilaku yang agresif? Tapi kita perlu mengetahui dulu bahwa di dalam kelitih ini sebenarnya kalau dalam terminologi Jawa gitu ya, kelitih kan kelitih itu ketika kita malam-malam terbangun, lapar, terus kemudian mencari makan. Jadi apapun akan dimakan. Nah itu kelitih kan awalnya dari terminologi Jawa. Bahasa Jawa kan kitah kelitih. Nggih, mencari, mondar-mandir, mencari makan apapun untuk bisa dimakan. Tetapi ketika di awal 2000-an ini sudah mulai muncul. Pada waktu itu saya SMA di tahun 2001 2003 itu sudah mulai marak. Ini terjadi paling gampang adalah sasarannya adalah pelajar, yaitu adalah geng sekolah. Kita tahu ya bahwa di hampir sekolah itu memiliki geng dan mereka sangat bangga terhadap geng itu sebagai suatu simbol identitas sekolah. Nah, ini mudah sekali untuk mencari permasalahan ketika di hari Jumat dan Sabtu. Itu adalah hari-hari para remaja ini untuk berunjuk gigi. Kenapa? Ketika Jumat Sabtu itu kita memakai baju khusus. Nah, ini yang menjadi gampang. Dulu mungkin ketika Jumat Sabtu itu kan ada baju khusus ya, SMA mana itu nanti bajunya batiknya warna apa atau mungkin hemnya warna apa, sehingga ketika di jalan kemudian hanya saling pandang itu jadi rame. Dan akhirnya ketika saling pandang rame, ini pandangan pertama tidak turun ke hati ya, tetapi turun ke jalanan gitu. Pandangan pertama kemudian turun ke jalanan mencari massa dengan teman-temannya, aku mau dipecili. Terus kemudian teman-temannya berkelompok enggak terima ini. Kemudian geruduk. Akhirnya banyak ketika kelitih di tahun 2000-an eranya itu adalah masih drop-dropan. Jadi sekolah A didrop oleh sekolah B, begitu juga sebaliknya. Ini yang terjadi di tahun 2000-an. Tetapi saat ini, sekarang atau mungkin 2015 ke sini ya. Nah, ini menjadi suatu perilaku yang berubah. Jadi kelitih ini sekarang sudah menjadi kategorinya tadi apakah hanya kenakalan remaja? Banyak yang masih memperdebatkan terkait dengan hal ini. Tetapi pada intinya kalau dalam teori-teori gitu, sekarang sudah mengarah kepada kejahatan jalanan. Yang kelitih tadi hanya mencari makanan, kemudian di awal 2000-an adalah mencari musuh yang
SMA-nya itu bersetegang dengan SMA kita, tapi yang tahun sekarang atau 2015 ke atas itu sudah mencari-cari masalah. Jadi siapapun yang tidak dikenali itu orang-orang ini akan mengeksekusi, mencari korban secara acak. Ketemunya di jalan, ya langsung dibacok. Gitu. Dan kalau dulu di awal 2000-an itu gerombolannya banyak. Seperti kalau di Bandung itu ada geng motor itu. Jadi banyak komunitasnya itu banyak. Tetapi saat ini tidak banyak. Bahkan banyak sekali kasus itu hanya pelakunya 2 orang. Yang satu sebagai driver, yang satu jadi eksekutor dan memakai motor. Nah, ini hal-hal kenapa kok ini bisa terjadi? Hanya 2 orang tetapi bisa berani mengeksekusi korban yang dia tidak dikenali. Siapa tahu kan itu nanti kena polisi ya atau tentara, itu kan bisa ramai. Tetapi mereka itu punya mentalitas tinggi untuk mencederai lawannya. Nah, ini adalah suatu fenomena yang saat ini terjadi. Kenapa sih pelakunya remaja dan kebanyakan pelajar? Kenapa kok pelakunya bukan ini ya, bukan orang-orang yang sudah dewasa gitu? Mereka sudah punya power dewasa, enggak, mereka enggak mau gitu. Mahasiswa enggak, tetapi adalah pelajar yang kebanyakan masih usia belasan. Nah, ini yang suatu hal yang menarik. Karena dalam teori masa remaja ini adalah masa yang penuh emosi atau storm and stress yang dihadapi, yaitu badai dan topan. Hampir semua remaja itu pasti akan mengalami yang namanya masa ini, storm and stress. Mereka mudah meledak-ledak. Jadi ketika tersinggung tanpa berpikir panjang, kenapa tidak berpikir panjang? Karena tahapan berpikir kognitifnya itu memang belum sampai untuk memahami suatu permasalahan secara menyeluruh. Gitu. Jadi hanya sepotong-sepotong. Apa yang dia pahami ketika itu menjadi tidak sesuai dengan pemikirannya, maka akan menyulut emosi yang meledak-ledak. Ya, sehingga emosi yang meledak-ledak itu sulit dikendalikan dan akhirnya berbuah anarkisme. Bahkan Plato menamakan emosi remaja ini sebagai api. Karena apa? Karena mudah terbakar. Kan banyak ya tawuran itu kan. Jogja sekarang ini tidak amannya juga tidak hanya klite saja, tapi mohon maaf kelompok supporter itu luar biasa. Ketika ada biru dan hijau itu tanding, pasti salah satu pihak sudah menghadang dan pasti ketika pulang pasti ribut. Nah, dan pelakunya adalah banyakkan pelajar. Ini karena api tadi mudah terbakar, cepat depresi, melawan, memberontak, kemudian antusiasmenya cukup tinggi, loyalitasnya itu cukup tinggi. Jadi kalau sudah menyukai salah satu sepak bola, nah ini juga luar biasa antusiasmenya. Mau menang atau kalah, ketika timnya itu disoraki, ya mereka akan melawan. Begitu juga dengan klitih ini, ketika komunitasnya itu dihina, maka dia akan serempak itu melawan. Nah, ini adalah api tadi. Tetapi di sisi lain ini juga dibutuhkan di masa remaja. Kalau masa remaja ini tidak memiliki storm and stress, adem ayem saja, maka dia tidak akan punya semangat menggebu-gebu untuk menunjukkan identitas dirinya. Sehingga ini sebenarnya dalam identitas diri itu juga diperlukan. Tetapi seringkali eksekusinya atau cara penyampaiannya itu melampaui batas. Nah, karena apa ya? Karena tadi pikirannya itu belum sampai, tapi didorong oleh komunitasnya sehingga remaja itu akan lebih cenderung ke arah komunitasnya daripada apa yang dipikirkannya. Kenapa? Karena pada prinsipnya ketika remaja itu biasanya mereka cenderung sudah akan melepaskan diri, merasa besar, merasa mampu untuk tidak lagi dimong oleh orang tuanya. Mereka akan menuju teman-teman sebayanya. Ini yang dinamakan klik. Nah, awal mula klik ini adalah beberapa orang kemudian yang memiliki latar belakang yang hampir mirip, mulai dari latar belakang keluarga, dari sikapnya, dari nilai-nilainya, dari hobi. Mereka akan terbiasa berkumpul gitu. Ya ada yang futsal, ada kemudian
yang apa karena hobinya itu naik gunung maka dia akan juga naik gunung. Biasanya ini kelompoknya kecil. Nah, ini adalah sahabat karib. Ini yang banyak terjadi ketika anak-anak di SMA itu pasti memiliki klik dan jumlahnya tidak besar. Tetapi klik-klik ini akan menjadi semakin besar atau menyatu dengan klik yang lain, maka akan timbullah crowd atau kerumunan. Nah, mulai dari crowd inilah akan terbentuknya geng-geng atau komunitas-komunitas yang besar. Semakin besar gengnya itu, semakin besar komunitasnya itu, maka dia akan merasa percaya diri. Sehingga dia akan memiliki otoriter atau untuk melakukan sesuatu. Karena apa? Karena banyak. Coba kalau hanya 2, 1 gitu, mereka masih takut gitu. Tapi kalau banyak itu menjadi berani. Nah, ini yang terjadi sehingga di sekolah-sekolah SMA terutama, bahkan SMP itu sudah muncul geng-geng karena pada dasarnya memang secara perkembangan itu pada masa setelah usia 11 tahun kecenderungan seorang remaja itu akan melepaskan diri dari keluarga menuju teman sebaya. Nah, inilah yang mengakibatkan kenapa yang remaja itu yang biasanya alim, kemudian mungkin sregep ke masjid, tetapi ketika sudah masuk ke dalam crowd ini bisa berubah keyakinan dan perilakunya yang dianut. Ini namanya deindividualisasi. Nah, ini mungkin akan terjadi karena konformitas ataupun karena kekuatan di kelompok tersebut itu sangat luar biasa gitu. Jadi yang awalnya alim berubah menjadi tidak alim. Nah, ini seringkali terjadi seperti itu. Berdasarkan faktor penyebab klitih. Jadi klitih itu tidak muncul terus tiba-tiba ada gitu, munculnya musiman itu enggak juga sebenarnya. Itu ada namanya psychological profiling penyebab kejahatan jalanan. Di sini kejahatan jalanan lebih kita spesifikkan sebagai klitih dan muncul itu banyak sebenarnya penyebabnya. Mulai dari frustasi, kemudian berujung stres. Tren di Yogyakarta dari penelitian-penelitian itu siswa yang frustasi dan stres itu sangat tinggi. Karena apa? Karena tuntutan dengan kemampuan mereka itu sangat jauh itu. Tuntutan dari segi pendidikan itu luar biasa tingginya, apalagi dengan adanya banyak online kemarin, itu mereka akan lebih stres. Dan mereka cenderung malas untuk belajar, motivasi belajarnya sangat-sangat rendah. Sehingga ketika seorang malas dalam belajar, maka kecenderungan akademiknya berkurang dan aktivitas lainnya yang akan lebih tinggi. Stres dan frustasi ini akan diimplementasikan biasanya dengan game. Dan game sekarang mayoritas adalah game-game yang sifatnya berbau kekerasan. Nah, sehingga hal ini yang bisa menjadi faktor kenapa klitih itu muncul. Kemudian adalah provokasi. Provokasi ini adalah bagaimana senior-senior di sekolah-sekolah mereka atau geng-geng mereka itu memprovokasi juniornya untuk masuk ke geng, sehingga mereka menjadi satu kelompok yang memiliki atribut sama. Tadi mulai dari klik, kemudian kerumunan. Nah, orang-orang yang masuk ke dalam geng ini akan mudah terprovokasi. Kemudian senjata. Kalau kita cermati, hampir semua perilaku klitih itu pasti pakai pegang senjata. Entah itu celurit, entah itu gear rantai gitu nih. Terus ada pedang. Nah, itu mereka dapat dari mana? Terus ngapain pakai senjata? Karena secara psikologis senjata ini menambah kepercayaan diri seseorang. Karena dengan senjata dia memiliki power yang dia pegang. Dengan power ini dia berasumsi akan mengalahkan semua yang lawan-lawannya. Ibarat domba gitu, nggih. Ibarat domba, semakin tanduknya tajam maka dia semakin lihai dalam bertarung, yang bisa mematikan mangsanya. Sehingga mereka pede dengan senjata itu, seolah-olah dia menjadi seorang yang super power itu, yang bisa mengalahkan semuanya. Nah, ini yang seringkali terungkap nih dalam perilaku klitih. Terus kemudian, wah kok barang buktinya pasti ada senjatanya. Nah, ini
yang terjadi. Kemudian deindividualisasi seperti tadi saya sampaikan bahwa ketika seorang itu sudah masuk dalam kelompok, maka kecenderungan nilai-nilai kelompok itu akan merubah nilai yang ada pada dirinya. Beruntunglah ketika kelompok itu adalah kelompok-kelompok yang positif, maka dia akan ikut ke arah positif. Tapi kalau negatif, maka kecenderungan seorang itu pasti akan ke negatif. Begitu juga dengan lingkungan. Lingkungan ini macam-macam, lingkungan keluarga, kemudian lingkungan pergaulan, lingkungan masyarakatnya. Kalau dia tinggal di dalam lingkungan keluarga yang broken, kemudian lingkungan keluarga yang masyarakatnya itu adalah masyarakat preman, karena ada ya Jogja itu terkenal lingkungannya di sana itu preman tok itu. Nah, ini cenderungan perilaku agresinya juga sangat tinggi. Kemudian kepatuhan, orang-orang yang cenderung patuh terhadap sesuatu itu juga akan mengakibatkan dia mudah terprovokasi tadi. Kalau orang karena tidak ada pilihan, dia pokoknya ikut-ikutan. Temennya ngalor, dia ikut ngalor. Temennya ngidul, melu ngidul. Jadi kepatuhan ini apa ya? Berdasarkan dirinya sendiri. Kalau kepatuhannya kalau jarang sekali orang yang memiliki kepatuhan yang tinggi ini menolak sesuatu itu jarang. Kemudian alkohol. Jadi seringkali mereka sebelum mubeng itu mencari-cari tadi klitih tadi. Jadi mereka ada ritual. Ritualnya yaitu mendem. Kenapa kok ini menjadi sangat banyak terjadi? Karena pengaruh alkohol itu sangat tinggi. Ketika ditangkap nanti baunya alkohol itu. Karena mereka ada ritual mabuk-mabukan dulu. Ada lotse kalau orang Jawa ya lotse, terus kemudian selalu minum wedang galak, terus wedangnya galak itu, jadi menjadi galak itu kan. Banyaklah ciu macam-macam. Nah ini yang kemudian memicu adrenalin mereka, menurut mereka nggak sadar, jadi lalu berani. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah prasangka. Dulu di tahun 2000-an, prasangka ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Ini adalah fanatisme agama. Seringkali permusuhan itu terjadi antara sekolah X yang beragama Islam dengan sekolah X yang beragama non-Muslim. Itu sering sekali terjadi. Nah, ada prasangka gitu ya. Prasangka inilah yang seringkali justru malah guru itu juga menjadi kompor. Jadi, oh iya, serapopo, kayak memang musuh kita. Nah, kadang-kadang juga ada itu di tahun 2000-an muncul seperti itu. Ini adalah kejahatan-kejahatan jalanan yang muncul. Nah, ada penelitian yang menarik ini yang dilakukan oleh mahasiswa UGM Febriani. Ini melakukan penelitian orang-orang yang tertangkap dengan kasus klitih di tahun 2018 terbitnya ya. Itu ada 10. Dia akan meneliti developmental pathway perilaku klitih. Munculnya perilaku klitih itu apakah ketika SMA saja atau memang diawali pada sebelumnya. Dan menariknya adalah dari 10 perilaku ini adalah pelajar SMA semua. Ini adalah kelasnya dan mereka dapat vonis di atas 3 tahun. Dari hasil tersebut ada 3 faktor penyebab utama yang mereka lakukan dalam klitih ini. Yaitu yang paling banyak terjadi adalah relasi buruk dengan orang tua. Apakah ini hanya terjadi ketika SMA? Ternyata tidak. Dalam pengakuan subjek, itu terjadinya sudah dari mereka ketika anak-anak. Mereka dipertontonkan adegan kekerasan antara orang tuanya, kemudian mendapatkan perlakuan kekerasan fisik yang selalu berulang dari orang tuanya. Nah, ini menjadikan mereka bahwa menganggap kekerasan itu adalah hal yang wajar. Dan ini yang terjadi adalah pudarnya figur ayah. Ini juga penting. Ayah dalam keluarga sebagai contoh itu kan, sebagai contoh itu kadang-kadang juga sering lupa terhadap anaknya. Jadi kebanyakan kerja, terus kemudian tidak membangun relasi dengan anak.
Nah, ini yang dalam pengakuan orang-orang yang klite ini, kurang gitu, kedekatan dengan ayah itu kurang. Padahal terkait dengan agresivitas ini, eee, cenderung ayah ya yang mendominasi daripada ibu. Nah, sehingga ini, eee, membuat mereka berperilaku klite. Kemudian yang selanjutnya adalah kontrol orang tua yang lemah, orang tua yang abai. Nah, ini yang nanti kita coba bahas. Yang kedua adalah komitmen terhadap kelompok teman sebaya yang menyimpang, itu sangat tinggi tadi. Konformitas, aktualisasi diri, jadi deindividualisasi. Artinya dunia yang alim, tetapi ketika sudah masuk ke dalam lingkungan yang berantakan, kelompok-kelompok geng-geng tadi yang nggak benar, maka cenderung ikut nggak benar juga. Nah, ini menjadikan penyebab yang cukup tinggi. Kemudian adalah rendahnya motivasi akademik. Orang-orang yang melakukan klite ini biasanya secara akademik, mohon maaf, itu kurang. Prestasinya rendah, kemudian ada riwayat dropout. Nah, eh, saya pernah menangani anak SD ya, dari SD itu sudah bibit itu loh. Sudah terlihat bahwa ini mengalami gangguan sikap menentang. Nah, orang yang mengalami gangguan sikap menentang, jika SD itu biasanya terjadi di SD. Jadi ngayalan, nggak bisa diatur gitu. Terus kemudian orang tua lebih membiarkan, serapopo masih kecil, gitu, wajar itu. Itu kenakalan cah cilik. Tapi kalau ini tidak diberesin, maka ketika remaja nanti akan menjadi conduct disorder. Conduct disorder itu lebih ke arah kenakalan-kenakalan remaja, kemudian kalau tidak ditangani dengan tepat, maka itu akan muncul kriminalitas. Ini yang sangat terjadi. Sehingga kalau mau memutus mata rantai, perilaku kriminal dari lingkungan keluarga, ya harus dipantau, jangan membiarkan anak nakal itu dibiarkan saja. Itu karena harus di-cut segera. Kalau enggak nanti akan efeknya lebih lebih banyak. Nah, banyak terjadi bahwa permasalahan klitih atau kenakalan jalanan, kejahatan jalanan itu munculnya dari orang tua. Kenapa kok hubungan orang tua ini penting? Seringkali, banyak keluarga-keluarga yang harmonis, yang tidak harmonis, kemudian, terhadap anak-anaknya yang remaja itu seringkali bentrok. Kenapa bisa bentrok? Karena seorang anak secara fisiknya sudah gede, tapi seringkali orang tua masih mengatur dengan ketat, atau mungkin membiarkan dengan leluasa. Nah, ini hal-hal yang perlu dipahami bahwa faktor dan psikologis masa remaja itu memicu pertentangan harapan. Kadangkala seorang remaja itu udah gede ya, fisiknya udah, sekarang apalagi anak-anak SMP itu kan udah tinggi-tinggi ya. Nah, kemudian orang tua sudah menganggap bahwa, "Oh, anak ini sudah mampu, wis ra apa dolan, dibiarkan," gitu, sak-sake gitu. Nah, ini yang banyak terjadi karena hanya memandang dari segi fisik. Padahal nih, padahal secara psikis mereka itu belum mampu untuk memikirkan, dampak atau akibat dari perbuatan mereka. Sebagai contoh aja deh, ketika ketangkap polisi nggak bawa naik motor, belum punya SIM, ketangkap polisi, yang terjadi remaja-remaja itu apa? Nangis, nelpon wong tuane, nelpon bapak ibunya. Karena apa? Karena psikis mereka tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya itu. Jadi seolah-olah fisiknya udah besar, gede dhuwur itu kan, kekar. Tapi ketika dihadapkan pada suatu permasalahan, mereka itu sebenarnya nggak mampu. Nah, inilah yang mengakibatkan hubungan orang tua dan remaja itu biasanya saling bergesekan. Untuk itu, apakah pola asuh itu memang salah selama ini? Coba kita renungkan bersama. Di dalam parenting style, nah, kira-kira Bapak Ibu cenderung di posisi mana nggih dalam menerapkan pola asuh kepada Ananda? Apakah indulgent? Apakah uninvolved neglect? Apakah autoritatif ataukah authoritarian? Kalau indulgent ini cenderung membiarkan. Jadi menuruti semua keinginan anak gitu. Kalau uninvolved atau negligent itu lebih ke arah
acuh tak acuh. Kalau autoritatif ini cenderung demokratis. Sementara kalau authoritarian ini adalah otoriter. Nah, kira-kira Bapak Ibu selama ini menerapkan parenting gaya pengasuhan yang mana? Otoritatif. Otoritatif, Pak. Baik, ada yang lain? Ini sambil introspeksi saya juga. Karena nanti kita akan coba analisa dampak-dampak dari semua ini. Ini membiarkan ya, terlalu menuruti gitu ya, sangat sabar, terus tidak banyak aturan, jadi membebaskan. Ya komunikasi, tapi tidak mampu memiliki kemampuan untuk menjalankan aturan. Jadi enak ngeyel gitu, ya wes biar kewe. Nah ini indulgen. Campuran, campuran. Indulgen atau authoritative. Oh campuran, campuran ya. Nanti dicampur-campur ya Pak ya. Oke. Terus kemudian ada involve, sibuk masalah pribadi. Jadi yang ngurusi dewi ini dirinya sendiri sibuk kerja, terus kemudian acuh lah anaknya mau ngapain gitu, ya udah terserah. Kemudian kalau autoritatif ini lebih cenderung dia mengontrol, dia memberikan hukuman. Aturan dikuatkan dengan akibat dari suatu perbuatan. Jadi ada aturan-aturan yang tegas. Kalau sesuatu itu salah, maka ada punishment-nya. Dia menggantungkan harapan yang tinggi kepada anak. Tetapi dia juga perhatian, mendengarkan, sabar, demokrasi, artinya tidak menuntut terus gitu ke anak. Nah ini autoritatif. Idealnya adalah autoritatif. Sementara otoritarian ini otoriter, jadi semuanya dikontrol ya. Hanya akan memberikan hadiah ketika anak ini menurut. Kalau nggak menurut ya nggak diberikan hadiah. Jadi kadang-kala kita menjanjikan ya, ya udah kalau kamu bisa diam nggak? Kalau diam nanti tak beliin es krim. Nah, itu adalah contoh-contoh otoriter yang kadang-kala kita lupa masuk dalam hal otoriter itu. Jadi hadiah tapi bersyarat. Bersyaratnya itu adalah ketika patuh saja. Tapi kalau tapi ini tidak peka. Kemudian aturannya jelas, konsekuensinya nggak jelas. Jadi hanya aturan-aturan tapi konsekuensinya nggak jelas. Nah ini adalah otoriter. Nah apakah ini berdampak? Tentunya berdampak. Indulgen ini lebih ke arah impulsif atau terus kemudian berkehendak suka hati, tidak dewasa, agresif, kemudian kemampuan rendah dan perhatian, tidak patuh. Ini ya, jadi ada dampaknya ya. Kalau terlalu memanjakan anak, maka yang terjadi adalah agresif juga muncul di sini. Kemudian negligent, membiarkan ini anak akan semakin tidak patuh, nggak ngerti aturan. Anak-anak akan menjadi frustasi, perilakunya nakal, kurang pengendalian diri. Jadi negatif juga, membiarkan juga nggak benar. Kalau otoriter, ternyata juga nggak bagus juga. Anak ini menjadi cemas, khawatir, gelisah. Biasanya orang yang cemas, khawatir, gelisah, larinya adalah ke agresivitas. Nah ini juga nggak bagus. Jadi idealnya adalah otoritatif. Otoritatif ini anak-anak akan menjadi gembira, dia tidak insecure, kemudian mampu mengendalikan diri, kerjasama, bersemangat, bersahabat. Nah ini adalah hal-hal parenting style yang biasa dilakukan oleh orang tua. Nah munculnya klitih tadi tentunya kombinasi ini indulgen, kemudian negligent, authoritarian. Jika ditelusur kemungkinan besar 3 pola asuh yang negatif ini akan muncul pada diri anak. Itu yang banyak terjadi dari penelitian yang dilakukan terhadap subjek pelaku klitih. Mereka pasti akan mendapatkan pola asuh. Salah satu dari pola asuh ini, 3 dari pola asuh ini. Jarang sekali karena keluarganya yang harmonis, yang autoritatif tadi, mereka terus kemudian mencari pelampiasan untuk melakukan klitih. Itu sangat jarang ditemui. Tapi kalau 3 ini kemungkinan besar akan didapatkan pada pelaku klitih. Nah, kemudian kalau sudah ada kesalahan dalam pola asuh, kita harus ngapain?
Jadi kita perlu merevisi. Jadi yang direvisi itu tidak hanya skripsi, tidak hanya tugas gitu nggih, tapi bisa jadi pola asuh kita yang belum tepat, pola asuh yang belum tepat bagi orang tua itu dengan ketahanan keluarga. Kenapa ketahanan keluarga ini menjadi suatu hal yang sangat penting dalam membasmi atau menghentikan klitih supaya tidak menjadi intergeneration transmission. Jadi kalau misalnya ini tidak segera ditangani, nanti akan ada intergeneration transmission, yaitu perilaku yang itu akan terus-menerus terulang oleh generasi-generasi selanjutnya. Dengan mulai dari ketahanan keluarga. Karena kalau kita berbicara tentang hukum, tadi perdebatan ini kenakalan remaja atau ini adalah hukum pidana. Nah itu kan wah susah lah ya, kita gunakan ranah mungkin secara kebijakan kita akan susah untuk menembus ke sana. Tapi kalau keluarga, berarti itu adalah tanggung jawab dari masing-masing pribadi. Ada beberapa hal komponen terkait dengan ketahanan keluarga ini yang dilakukan penelitian oleh Kasmini, seorang BK itu. Ada beberapa komponen yaitu ideologis, ekonomi, psikologis, sosial, fisik, dan ketahanan keluarga dalam perspektif hukum. Yang pertama adalah ketahanan ideologis. Tentunya di sini adalah penanaman nilai-nilai yang sudah kita berikan dasaran kepada anak-anak kita itu sejak kecil. Ditempatkan di TPA, terus kemudian diajarkan sholat, diajarkan ngaji. Nah, ini adalah penanaman ideologis. Allah berfirman dalam surat Al-Qaf, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada khawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita. Artinya di sini yang paling penting adalah melandasi terkait dengan anak. Kalau landasannya itu tepat dan benar, maka perilaku menyimpang yang terjadi kepada anak itu akan minim sekali terjadi. Dan di dalam surat At-Tamrin bahwa hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan nah di sini penekanan peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka ini sangat panjang konteksnya. Jadi tidak ada perintah ini berdasarkan jenjang usia. Jadi peliharaan dirimu ketika anak saja, itu kan enggak kan. Ketika remaja saja, itu enggak. Ketika dewasa, enggak. Jadi seringkali orang tua kalau sudah anaknya remaja itu karena sudah tinggi, dianggap tinggi tadi, dia menganggap sebagai miniatur orang dewasa, diberikan kebebasan yang seluas-luasnya. Nah itu adalah suatu salah. Karena pelihara dirimu dan keluargamu ini sepanjang masa itu. Mau anaknya itu sudah masih anak remaja atau sudah dewasa, ini harus dipelihara. Nah ini adalah konsekuensi dan komitmen kita untuk mendidik anak dalam rentang perkembangannya. Jadi tidak ada terus kemudian ini khusus untuk anak itu, pelihara dirimu dan keluarga ini untuk anak. Ini saya kira tidak ada. Nah ini hal yang penting terkait dengan membangun ideologis, menanamkan ideologis kepada anak. Kemudian ketahanan ekonomi. Ekonomi di sini Rasulullah bersabda, seorang yang membawa tambang lalu pergi mencari dan mengumpulkan kayu bakar, lantas dibawanya ke pasar untuk dijual dan uangnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan dan nafkah dirinya, maka itu lebih baik dari seorang yang meminta-minta kepada orang-orang, terkadang diberi dan kadang ditolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, konteks ketahanan ekonomi ini lebih ke arah bagaimana kita dalam memanjakan atau memberikan keleluasaan dalam pengelolaan uang bagi anak. Di sini perlu juga ketika dalam suatu keluarga itu menjadi kuat, maka penanaman etos kerja kepada anak itu juga penting. Jangan hanya memanjakan anak secara materi. Seringkali orang tua itu lupa, jadi udahlah biar diem terus kemudian dibelikan HP. Padahal HP sendiri itu cocoknya untuk usia-usia yang sudah mampu menggunakan teknologi secara tepat itu ketika remaja awal, gitu. Bukan ketika anak-anak. Sehingga penanaman etos kerja di sini dalam konteks ekonomi tidak hanya sekedar mencukupi ekonominya, tapi bagaimana membuat anak ini paham terkait dengan
tidak kemudian memanjakan uangnya sangune, misalnya masih TK sudah sangunya uang sakunya udah 50.000. Nah, kayak gitu itu meskipun dia crazy rich ya kalau di bahasa sekarang ini, itu adalah suatu hal yang salah. Dalam konteks ketahanan ekonomi ini, bagaimana kita bisa menanamkan etos kerja kepada anak nantinya. Kemudian yang selanjutnya adalah ketahanan psikologis atau psychological resilient, bahwa apapun permasalahan yang dihadapi, pasti tidak ada satupun keluarga dalam keluarga itu yang tanpa masalah, pasti ada masalah. Tetapi kalau itu dilakukan secara bersama-sama, anggota keluarganya saling menguatkan gitu, itu masalah apapun akan menjadi ringan. Tetapi kalau misalnya menghadapi masalah besar tetapi anggota keluarganya ini tidak saling menguatkan, malah cenderung melemahkan, maka secara ketahanan psikologis itu akan menjadi lemah. Nah, kelemahan dalam ketahanan psikologis ini akan memunculkan permasalahan-permasalahan yang tidak baik, misalnya stres, frustasi, depresi. Nah, ketika anak remaja itu stres, depresi, frustasi dengan kondisi lingkungan keluarganya, maka dia akan cenderung pergi ke cari teman, ke lingkungan yang baru yang membuat dia gembira, have fun gitu. Sehingga ya tadi kalau mendapatkan teman yang baik, maka dia juga akan baik. Tapi kalau apes mendapatkan kelompok atau klik teman-teman yang nggak baik, maka dia juga akan berperilaku tidak baik. Sehingga ketahanan psikologis dalam keluarga ini juga harus terjaga, bagaimana membangun keluarga yang harmonis. Selanjutnya adalah ketahanan sosial, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Bagi remaja yang itu mengikuti aktivitas sosial dengan masyarakatnya, ikut kerja bakti, ikut pengajian, ikut kegiatan Karang Taruna, kepemudaan itu, cenderung akan lebih berperilaku positif atau melakukan kegiatan-kegiatan positif. Tetapi kalau remaja yang itu individualis, dia kemudian menarik diri, kemudian dia hanya bermain dengan gadgetnya, antisosial, apatis, terus kemudian di lingkungannya itu acuh tak acuh, maka dia cenderung nanti ketika akan bergaul dengan lingkungan di luar kampungnya, itu biasanya menjadi anak-anak yang bermasalah. Karena apa? Karena tidak berbaur dengan lingkungan sosialnya. Orang-orang yang melakukan kejahatan jalanan atau klitih, itu biasanya mereka sulit berbaur dengan lingkungan sosial di sekitarnya. Karena selalu yang dia lakukan adalah bagaimana caranya melanggar norma-norma yang ada di masyarakat. Sehingga konteks mengajarkan anak untuk keluar rumah, untuk mengikuti kegiatan sekolah di kampung, itu menjadi hal yang perlu dilakukan oleh orang tua. Selanjutnya adalah ketahanan fisik. Ini juga penting, kebutuhan sandang pangan, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Ini menjadi hal yang wajib ya bagi anak juga. Kalau terpenuhi secara wajar, artinya dia akan merasa nyaman hidupnya, sudah cukup gitu, yang wajar, tetapi bukan berlebihan. Nah, yang terakhir adalah ketahanan keluarga dan perilaku keliti dari perspektif hukum. Artinya tadi bahwa di dalam konteks metode untuk menanggulangi kejahatan itu ada dua, metode untuk mengurangi kejahatan, yaitu dengan upaya pengurangan jumlah residivis dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual. Jadi bagi yang sudah menjadi pelaku terus kemudian berhasil ditangkap, itu maka harus dibina dengan konsep-konsep yang tepat. Bagaimana kalau yang belum ditangkap? Apakah itu hanya tugasnya polisi? Saya kira masyarakat juga perlu memiliki andil. Jika itu terjadi dalam suatu komunitas di dalam kampung, maka bisa jadi itu dibina oleh tetua dari kampung tersebut. Jadi jangan dibiarkan, serapopo guru anak-anak kampung sini, itu jangan. Karena harus juga secara sosial dia harus mendapatkan pembinaan yang tepat. Kemudian yang selanjutnya adalah metode untuk mencegah the first crime atau perilaku pertama kali dia akan melakukan kejahatan. Nah ini the first time ini adalah larinya lagi ke keluarga. Karena keluarga ini menjadi
ujung tombak. Nah, gimana caranya? Ya tadi dengan penerapan pola asuh yang autoritatif. Ya, mungkin itu apa namanya yang bisa saya sampaikan untuk lebih memperdalam atau lebih biar santai nanti kita ke diskusi jika ada yang didiskusikan. Begitu Bu Erna, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Komarudin, luar biasa materinya. Apa ya? Saya pribadi ini sesuatu yang sangat mencerahkan gitu ya, terutama tadi ketika bicara tentang parenting style gitu. Menariknya karena kalau kita bicara parenting style yang tadi sudah ditampilkan di slide, mungkin bahkan sebagian besar dari kita sebagai orang tua itu tidak menyadari bahwa kita justru menjadi pelaku parenting style yang buruk tadi gitu ya. Jadi tadi ada 4, yang 3 mungkin menjadi faktor yang juga mempengaruhi terjadinya kenakalan remaja, kelitih dan lain sebagainya gitu. Baik, terima kasih Pak Komarudin. Waktu kita masih ada setengah jam, 30 menit lagi. Mungkin Bapak Ibu atau teman-teman yang bergabung di Zoom, jika ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa langsung disampaikan saja. Monggo Bapak Daryatmo, silahkan Bapak. Oke, terima kasih Pak Komarudin, Bu Erna. Saya rajin ikut pengajiannya Muhammadiyah ini, dan meskipun barangkali pengetahuan saya cukup cekak begitu, tapi saya juga rajin untuk berinteraksi begitu, sebagaimana malam hari ini. Menarik memang ada fenomena klitih di Jogja nih Pak. Sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi, klitih itu adalah klitih yang ujung-ujungnya kenakalan remaja begitu ya. Saya kira hampir setiap provinsi juga ada, tidak hanya Jogja. Di Bogor, di Jawa Barat, di Jakarta ada yang namanya geng motor kan begitu. Nah, sekarang penyebabnya apa? Ini dari kacamata saya aja Pak Komarudin dan Bu Erna. Memang semuanya itu tidak berlepas dari peran keluarga, kemudian peran masyarakat dan pemerintah. Keluarga barangkali dalam pandangan saya sekarang di era teknologi seperti ini itu terlalu permisif Pak. Terlalu permisif. Orang belum waktunya HP, sebagai Bapak sampaikan tadi, ya dengan bangganya orang tua memberikan keleluasaan kepada anak untuk megang HP. Kemudian yang kedua, karena sayang sama anak, kemudian belum waktunya sudah dibelikan sepeda motor. Itu juga mau tidak mau Pak gitu. Nah kemudian juga masyarakat Pak, masyarakat juga terlalu permisif Pak, karena kehidupan sekarang kan cenderung individual kan. Gitu. Lebih baik ngurusi diri sendiri pada ngurusi orang-orang itu kan. Gitu. Kemudian yang berikutnya pemerintah Pak. Bagaimanapun kondisi bangsa ini, pemerintah negara itu punya tanggung jawab. Untuk apa? Ya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi kalau seperti ini menurut saya katakan pemerintah juga salah besar juga Pak. Gitu. Kenapa terjadi seperti ini kan? Walaupun kita tidak bisa mengatakan negara tidak hadir kan itu. Nah, dari kesemuanya ini dalam pandangan saya begini. Tidak bisa lepas dari pembentukan karakter kita Pak. Secara akumulatif kita katakan karakter bangsa lah. Bagaimana kita membentuk karakter bangsa kalau dari kecil saja anak-anak tidak ada namanya pendidikan budi pekerti seperti dulu. Saya di kampung dulu Pak, itu di desa merasa nyaman, kemudian juga ngajeni, kalau kita ketemu guru tuh mesti dodok gitu menganggo hari ndak pundi Pak kan gitu Pak. Sekarang kan tidak ada Pak kayak gitu. Di desa juga rasanya senang aja, nggak ada iri dan sebagainya karena ada keadilan. Jadi penegakan hukum ini juga menjadi salah satu indikator nih, keadilan. Jadi kita adil Pak, kalau kita semuanya adil, pastilah nggak akan terjadi apa-apa lah gitu kan. Nah dari kesemuanya ini Bapak tadi singgung ketahanan Pak. Kunci dari semuanya ini apabila ada ketahanan keluarga, ya ketahanan keluarga Bapak sampaikan tadi, yang pertama ada ketahanan ideologi, yang kedua ketahanan ekonomi,
kemudian yang ketiga ketahanan fisik. Nah, anak-anak yang geng motor atau klitih ini menurut saya itu adalah datang dari keluarga-keluarga yang tidak tahan tadi itu, Pak. Kondisi ekonominya ya pas-pasan saja gitu kan. Kemudian ideologinya juga yang pas-pasan juga gitu kan. Kemudian juga fisik, sandang pangannya ya saonoe kan gitu, Pak. Jadi kata kuncinya di sini adalah kita menyadari semua bahwa apa yang terjadi ini berangkat dari ketahanan keluarga, Pak. Secara nasional, Pak, kalau kita nanti sudah gede, ada namanya ketahanan nasional. Kondisi dinamik suatu bangsa yang berusikan kelulutan ketangguhan kita dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, dan sebagainya. Itu kalau sudah mencakup ketahanan nasional kayak. Nah sekarang yang kecil-kecil ini aja ketahanan keluarga. Itu ya menjadi tanggung jawab kita semua kan gitu, Pak. Terus kemudian kehidupan masyarakat, Pak, dari kembali ke masyarakat sekarang ini. Masyarakat ya sudah teknologis dan sebagainya, kebebasan kan gitu. Kita tahu semua bagaimana kita menyadarkan anak dalam konteks ideologi tadi agama tadi. Kalau di kita saya kondisi agama diperdebatkan kan gitu. Iya kan? Oh asmaul husna itu apa trinitas dan sebagainya kayak gitu kan gitu. Itu juga gambaran yang kurang baik dalam konteks pendidikan karakter anak gitu. Jadi kesimpulannya adalah ketahanan keluarga dan semua harus berperan, Pak. Keluarga, kemudian masyarakat, lalu juga negara, pemerintah. Saya kira itu saja, Pak. Nggak usah ditanggapi kalau ini kan hanya ngutur saja, Pak. Mumpung ada pakar-pakarannya ini ada Pak Kamarudin sama Bu Herma. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Pak Komar mungkin mau ditanggapi? Oke, luar biasa. Ini malah statement dari Bapak Darmo nih. Oh iya, Pak Daryatmo. Oke. Ya punten. Memang Pak, sebenarnya kalau kita berbicara terkait dengan suatu kenakalan ataupun kejahatan jalanan lah ya. Kejahatan jalanan itu tadi kan merupakan suatu yang sangat kompleks sekali nggih. Jadi munculnya kejahatan jalanan ini karena memang faktor frustasinya itu memang macam-macam. Yang frustasi itu bisa jadi karena anaknya, bisa jadi karena orang tuanya. Ya, sehingga ini menjadi suatu kompleksitas. Bahkan frustasi terhadap negaranya. Wah ini negara nggak benar. Artinya nggak benar itu bagaimana ya? Ini masih dianggap sebagai kenakalan remaja. Sehingga kan kalau usianya masih dianggap kenakalan remaja kan hukumannya kan cuma dikit ya. Nah, ini yang terjadi dari wawancara dari pengakuan teman juga itu. Kenapa kok kamu berani itu? Ya kan hukumannya cuma bentar. Coba nanti kalau saya udah dewasa kan hukumannya semakin tambah banyak itu. Hukumannya udah hukum pidana, bukan hukum anak lagi. Dan nanti cara pembinaannya juga berbeda itu. Justru malah nanti kalau misalnya dihukum di sana kan saya bisa mereka merasa kesepian itu. Saya punya teman yang sama itu. Jadi teman-teman yang sama ini apa mau masuk penjara kan enggak apa-apa. Nanti kita juga diopeni dan macam-macam. Terus ada teman. Sementara ketika di keluarga saya nggak punya teman nih. Nah itu bisa jadi karena frustasi terhadap hal tersebut. Karena hukumnya ini di negara kita itu ya kadang-kadang lucu gitu kan. Sekarang dengan berperilaku sopan saja sudah mendapat revisi yang luar biasa ya. Wah karena yang bersangkutan berperilaku sopan ya udahlah dipotong misalnya 10 tahun jadi 2 tahun saja karena sopan kok. Nah ini semakin membuat kejahatan jalanan itu marak. Saya sepakat dengan Pak Daryatmo tadi bahwa ini menjadi kompleksitas. Tidak ada faktor yang berdiri sendiri atau developmental pathway perkembangan perilaku kejahatan ini tidak bisa hanya berdiri sendiri tadi. Jadi memang ada faktor-faktor. Kebetulan kalau ini kita mengurai dengan teliti dengan dari beberapa penelitian, tapi ini 3 hal ini sudah mencerminkan bahwa permasalahan ini memang kompleks sekali. Dari relasi dengan orang tuanya, kemudian relasi dengan lingkungan sosialnya, dan juga relasi dengan kemampuan akademiknya. Mungkin di pendidikan juga nggak asik gitu.
guru-guru menyampaikan cara mendidiknya juga tidak menghargai anak. Jadi sekarang ini kan dulu ya banyak sekali merubah perilaku anak dengan cara punishment, ngasih poin. Kalau poinnya udah banyak itu keluarkan itu. Apakah solutif? Enggak. Sehingga banyak yang drop out. Drop out ini apakah ketika pindah ke sekolah lain akan selesai? Tidak. Itu justru malah menjadi masalah. Saya pernah punya teman drop outan dari SMA lain, itu masuk ke kelas saya, yang dibawa itu bukannya pulpen sama buku, tapi ketika datang ke sekolah bawanya itu celurit. Jadi di tasnya itu celurit itu. Dan ini luar biasa. Ini terjadi di tahun 2002 ya. Saya nggak bisa membayangkan untuk saat ini. Dan ini banyak sekali yang seperti itu. Alasannya apa? Untuk jaga-jaga. Ngapain jaga-jaga itu? Karena musuhnya di mana-mana. Dan memang benar ya. Kita telusur. Kenapa kok kamu seperti ini? Karena ternyata figur ayah di sana nggak ada. Kemudian keluarganya broken home. Jadi arahnya larinya ke sana. Banyak teman-teman lain yang juga pelaku klitih itu, selain eksistensi dari kelompok ini juga sangat berperan, yaitu dulu itu alim, SMA-nya SMP ini alim. Tetapi karena sering dibully, kemudian mereka ingin menunjukkan eksistensi. Ketemulah orang-orang kliknya yang itu menghargai dia. Nah, kemudian karena dia sudah merasa diterima dari lingkungannya, kue wani ora membaca orang kan jarimu kendel itu. Ya sudah, akhirnya karena ajakan orang-orang di sekelilingnya dari kliknya itu yang dulunya lemah, yang dulunya selalu dibully, dia menjadi pemberani. Dengan membacok satu kali, dia itu bukan merasa sedih itu, tapi bangga. Ini loh, saya mampu. Nah, hal-hal tersebut juga bisa menjadi pemicu, karena darurat bullying itu sangat luar biasa gitu. Di sekolah-sekolah, baik secara verbal atau fisik, itu tanpa sadar akan melukai si anak. Kalau anaknya itu cenderung pasif, maka dia akan depresi. Tapi kalau anaknya ini berani dan agresif, maka dia akan menjadi pelaku-pelaku kriminal. Ini yang juga perlu diperhatikan. Jadi developmental pathway atau munculnya perilaku kejahatan jalanan, dalam hal ini klitih, ini tidak serta-merta langsung muncul. Tiba-tiba terus kemudian, saya SMA saya pengen klitih gitu kan. Karena trennya klitih gitu. Enggak. Tapi ada riwayat-riwayat yang menyertainya. Nah, oleh sebab itu tadi kembali lagi kepada pembenahan dalam parenting style melalui ketahanan keluarga. Ya, benar Pak, tadi kita memang menyedihkan, maksudnya kalau kita berbicara tentang hukum negara itu kan susah ya. Kita mau merubahnya juga tangan kekuasaan kita mungkin belum mampu, tetapi karena kita memiliki keluarga, maka unit terkecil dulu yang dirubah. Seburuk apapun lingkungan, kalau ini ketahanan keluarganya kuat, itu saya yakin akan kuat. Dan memang benar, permasalahannya adalah orang-orang yang mengalami perilaku klitih ini dari keluarga yang tidak memiliki ketahanan tadi, ekonominya pas-pasan, bahkan cenderung di bawah garis kemiskinan, terus kemudian secara ideologi abangan. Nah, ini menjadi PR bersama. Dan saya kira tadi yang menjadi penyelamat kalau misalnya keluarganya berada dalam ketahanan yang lemah, maka adalah lingkungan sosialnya yang tidak permisif tadi. Jadi bagaimana lingkungan sosial melalui takmir masjid itu mengadakan pengajian-pengajian yang itu untuk pemuda. Ini yang susah saat ini. Sangat susah sekali mengajak pemuda untuk berkajian ke masjid misalnya, itu untuk saat ini susah karena adanya modernisasi terkait dengan media sosial dan gadget ini sangat berpengaruh sekali. Sehingga memang terobosan-terobosan di era digital ini diperlukan dalam hal dakwah di kalangan untuk remaja. Oke. Itu mungkin tanggapan saya seperti itu. Ya, mungkin tambah satu Pak. Jadi sekarang kita Pak, mabuk. Jadi barangkali Bapak kan di lingkungan pendidikan. Ada kurikulum, semoga saya salah. Jadi seolah kecerdasan itu above all.
seolah-olah kecerdasan itu above all. Kita sendiri kalau punya anak cerdas kan juga seneng, Pak. Tapi sebetulnya bagi saya kecerdasan itu second number, Pak. Yang paling utama karakter. Yang paling utama karakter. Katakanlah kalau suruh milih, nggak usah pinter-pinter banget tapi berkarakter itu, Pak. Itu akan menjadi manusia yang berguna di kemudian hari. Tapi kalau dia pinter tapi tidak berkarakter, ya saya nggak bisa ngomong lah yang kan gitu, Pak. Yang terjadi ya orang korupsi kan sebetulnya kan orang pinter, Pak, itu, Pak. Kalau nggak pinter nggak akan korupsi. Tapi karena dia nggak berkarakter, Pak. Saya kira itu aja. Terima kasih, lanjut. Monggo. Gini. Terus, Pak. Terima kasih Pak Komar, Pak Daryatmo, luar biasa. Jadi, tadi kembali ke memang kepada ketahanan keluarga. Jadi ini apa ya? Kita jadi seperti urun rembuk ya, Pak ya. Jadi ide-idenya keluar semua. Jadi tadi begitu Pak Daryatmo juga mengatakan pendidikan karakter memang suka tidak suka kita harus mengakui bahwa kita kurang sekali gitu ya. Kalau dulu mungkin kita masih mendapatkan Pak, mungkin ada zaman saya itu masih ada PMP juga gitu ya Pak. Zaman saya sekolah, jadi semakin kesini juga kita juga mengenal civic education, jadi apa ya, pendidikan kewarganegaraan dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya salah satu ikhtiar yang kemudian bisa menjadi filter bagi generasi muda khususnya gitu untuk menangkal pengaruh-pengaruh buruk dari globalisasi tadi yang sempat disinggung oleh Pak Komarudin juga gitu. Sekali lagi terima kasih Pak Daryatmo. Kemudian di chat ini ada pertanyaan Pak Komarudin, ada beberapa. Saya coba bacakan. Ini ada dari mahasiswa Unisa dari Suni. Yang bertanya kepada Pak Komar, kelitih adalah salah satu faktor penyebab utamanya itu ekonomi. Jadi masih bicara terkait ketahanan keluarga juga tadi. Lalu bagaimana untuk mengatasi itu gitu? Karena banyak orang Jogja yang sebenarnya pendapatannya itu masih kurang, tapi ada beberapa yang tidak ingin mengakui. Nah ini jadi bertanya bagaimana sebenarnya mengatasi apa ya? Secara tahan ekonomi tadi ya, dari ketahanan ekonomi tadi gitu Pak Komar. Di samping kita juga tahu ya kalau kita bicara UMR Jogja ya kita semua sudah sama-sama tahu lah seperti UMR Jogja gitu. Monggo Pak Komar silahkan di respon. Baik, terima kasih Mbak Suni. Ini menjadi suatu dilema, tetapi dalam konteks ketahanan ekonomi ini sebenarnya yang perlu ditekankan adalah penanaman etos kerja. Orang tua, bagaimana orang tua itu memberikan contoh kepada anaknya itu, bahwa mencari uang itu memang nggak gampang, tapi harus dengan cara yang halal, sehingga anak itu akan merasa oh ternyata saya disekolahkan itu memang dari jerih payah orang tua saya gitu. Nah, selama ini kan banyak sekali orang tua yang mungkin tidak menunjukkan etos kerjanya juga yang baik gitu ya. Meskipun tadi dengan minimnya penghasilan, maksudnya penghasilan yang minimalis, tapi kalau itu ditunjukkan oleh anaknya, jadi anaknya akan merasa sadar kok, oh ternyata orang tua saya itu tidak mudah ya untuk membiayai kuliah saya. Sehingga banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang akhirnya karena melihat kesedihan dari kondisi ekonomi orang tuanya, mereka kuliah sambil kerja. Dan bahkan yang viral ya di mana Sulawesi itu ya, yang menjadi kuli panggul untuk beras. Nah itu kan tidak diawali dari ketika dia mahasiswa, tetapi diawali sejak sekolah. Karena apa? Karena dia dipertontonkan oleh orang tuanya bahwa untuk mencukupi kebutuhannya, untuk bisa membiayai sekolah, itu dengan etos kerja yang tinggi. Nah, ini yang kadang-kala tidak ditunjukkan orang tua terhadap anak-anaknya. Nah, yang ada adalah tiba-tiba spomen kowe meneng wae, terima beres, uang sakumu terpenuhi. Nah, itu adalah hal-hal yang tidak ada pendidikan, unsur pendidikannya di situ. Tetapi kalau kita menanamkan etos kerja yang bagus, terus kemudian disampaikan ke anaknya, misalnya kalau kenapa ayah kok pulangnya sampai sore, nah ayah banyak kerjaan harus lembur gini, dan memang benar-benar setelah kerja terus pulang untuk keluarga, bukan setelah kerja terus kemudian keluyuran
Kan ada juga ya, misalnya terus kemudian pulangnya maghrib, terus kemudian masih mampir ke kafe, terus pulang-pulang ke rumah sudah jam 9. Nah, itu kan hal-hal yang menunjukkan etos kerja yang nggak bagus. Nah, pertontonan atau percontohan penanaman etos kerja itu melalui contoh-contoh dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Bukan ketahanan ekonomi itu bukan berarti apa namanya ekonominya rendah, tapi bagaimana dengan ekonomi rendah itu ditunjukkan bahwa ini untuk keluarga. Nah, seringkali kan kita tidak menyadarkan ke anak, jadi sudah kamu anak kecil nggak usah tahu ya, yang penting saya kerja keras, yang penting kebutuhanmu terpenuhi. Nah, itu adalah suatu yang kurang tepat. Tapi kalau etos kerja ini yang ditunjukkan, maka saya yakin anaknya itu menjadi sadar gitu bahwa untuk hidup ini memang harus perlu perjuangan sehingga tidak akan berperilaku yang negatif. Seperti itu, Ibu Mbak Suni ya. Oke. Ada lagi, Bu? Suaranya kok tidak terdengar nih, Bu Irna. Masih unmute nih, Bu. Oke. Begitu nje Mbak Suni, semoga terjawab. Ini masih ada satu lagi Pak Komar. Pak Amaliana, mahasiswa Universitas Ahmad Yani Yogyakarta. Bagaimana atau adakah saran untuk kita sebagai teman seusia untuk menanggulangi kelitih tersebut? Mungkin kalau ada teman ya. Ya, penting sekali nih. Nah, jadi memang tadi ya, ketika masa remaja kadang-kala seorang anak itu lebih percaya dari temannya daripada orang tuanya, sehingga ini bisa dimanfaatkan. Teman-teman yang bisa mengambil peran lebih sebagai peer counseling, yaitu konseling teman sebaya. Di sini konselingnya nggak harus formal-formal, tetapi bagaimana kita menjadi teman. Mereka itu sebenarnya butuh teman cerita. Mereka itu kesepian. Orang-orang yang kelitih itu kesepian. Bingung. Mau melampiaskan ekspresinya itu bingung. Karena sudah frustasi tadi. Sudah merasa frustasi, stres, ya udah. Tanpa pikir panjang, terus kemudian ikut geng kelitih. Nah, kalau dalam hal ini, jadilah teman yang baik. Jadilah teman tadi, dalam konteks hukum tadi, menjadi orang yang pertama yang mencegah. The first crime gitu kan. Pertama kali yang mencegah. Dengan cara apa? Ya ajak dengan kebajikan. Kalau ada kegiatan-kegiatan positif, ajak. Jangan abaikan. Bisa jadi mereka itu sebenarnya pengen loh ikut kajian, ikut ke masjid, ikut kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan sosial. Karena tidak diajak, terus kemudian sudah dijudgment oleh lingkungan bahwa dia adalah anak nakal. Nah, sehingga mereka malu sebenarnya pengen berbuat baik. Maka rangkulah bahwa semua orang jahat itu berhak untuk berubah menjadi orang baik. Jadi jadilah peer counselor yang baik, Mbak, untuk memberikan nasihat-nasihat, untuk memberikan rengkuhan supaya mereka itu tidak kesepian dan mereka sendirian. Jangan takut untuk mendekati orang jahat. Bisa jadi itu menjadi ladang pahala kita untuk menjadikan dia menjadi orang baik. Begitu. Mekaten untuk Mbak Siva. Oke, semoga terjawab juga nih Mbak Siva. Jadi pada prinsipnya memang jadilah teman, jadi pendengar gitu ya Pak Komar ya, karena memang usia-usia remaja apalagi itu memang usia yang dia pada proses pencarian jati diri gitulah ya. Jadi kognitifnya belum matang gitu. Jadi ya memang mudah tersulut emosi, kemudian merasa wah gitu ya, merasa dia punya kapasitas diri ketika dia diakui gitu ya, keberadaannya diakui. Mungkin di kolom chat sudah tidak ada lagi, tapi sebelum itu mungkin saya
Saya masih penasaran juga ini Pak Komar. Kalau kita bicara tadi seperti Pak Daryatmo sampaikan juga bahwa yang paling penting itu adalah ketahanan keluarga. Nah, kalau kita lihat di Indonesia khususnya gitu ya, di Indonesia khususnya itu kan memang gap ini kalau saya melihat nih pencermatan pribadi gitu, gap yang terjadi antara orang yang lebih tua dengan anak muda itu memang terasa jauh sekali gitu. Jadi seperti misalnya nih anak-anak muda itu seharusnya dilibatkan di dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan misalnya, entah apakah itu kemudian libatkan dalam poskamling, kemudian kegiatan-kegiatan sosial lainnya di dalam masyarakat itu yang beberapa kali kemudian saya temukan, saya dengar gitu bahwa justru orang-orang tua ini banyak yang kemudian seperti menyepelekan dalam tanda kutip gitu loh, menyepelekan keberadaan, menyepelekan peran si anak muda tadi karena menganggap cah cilik gitu, cah cilik belum bisa ngapa-ngapain gitu ya, wes nurut-nurut wae gitu. Jadi pokoknya manut sama yang lebih tua gitu. Nah, pada kondisi seperti ini kan secara psikologis juga bisa dikatakan bahwa si anak muda ini sebenarnya terluka gitu dengan tidak diakui keberadaannya gitu. Nah, dengan kondisi seperti ini kira-kira Pak Komar formula apa sebenarnya yang bisa kita tawarkan, kita lakukan sebagai jalan keluar supaya gap antara orang tua dengan anak muda tadi itu tidak terlalu jauh, tidak terlalu terasa gitu, sehingga anak-anak muda ini merasa bahwa mereka itu ternyata diakui keberadaannya, mereka diharapkan, dibutuhkan perannya di dalam kehidupan sosial masyarakat tadi gitu. Nah, ini menarik, Bu. Jadi ada ungkapan, aku wis tau enom. Aku wis tau enom saiki tuwa. Kowe isih enom tapi dong tahu tua. Ya, jadi udah salah kalau seperti itu kan. Artinya kadang-kala menjadi judgement atau justifikasi. Yang pertama adalah beri kesempatan aja, kalau salah ya tinggal diluruskan tanpa harus melukai, itu yang penting. Terus kemudian peran, Bu. Di sini harus ada peran yang tidak bisa dilakukan oleh orang tua itu apa gitu, dalam suatu kegiatan. Misalnya adalah orang tua itu cenderung gaptek gitu kan. Nah, sementara yang bisa kan dia merasa terakui, wah saya bisa itu, kok simbah nggak iso toh. Nah, sehingga ketika dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan masyarakat, tempatkan ke peran saat ini yang itu tidak dikuasai oleh orang tua. Nah, ini yang penting, sehingga dia akan terakui dan orang tua tidak akan terusui gitu. Ya, jadi orang-orang tua maksudnya yang misal mohon maaf nih sering kali terjadi di takmir masjid gitu kan. Itu terus kemudian wah cah nomi sopo gitu. Nah, yuk banyak bisanya, tetap makanya cari sesuatu yang itu tidak dikuasai oleh orang tua. Nah, misalnya apa? Dengan teknologi, terus kemudian oh Mbah ini kajiannya kita buat video. Nah, buat sesuatu yang menantang di eranya. Kalau misalnya zamannya sekarang digital, ya berarti kajian-kajian itu misalnya nanti yang pengisinya tetap kita orang tua, jangan orang muda yang mengisi. Tetapi dalam konteks mendokumentasikan di era sekarang ini orang muda, sehingga itu akan keterlibatan. Jadi pembagian peran itu juga penting supaya tidak terjadi generation gap ya, gap generasi yang sangat jauh tadi. Ya kalau saat ini saya kira lebih ke arah teknologi. Jadi pasti kalau orang tua akan mengejar kemampuan teknologi orang muda kan nggak bisa, sangat susah itu. Nah itu yang terjadi, yang harus dilakukan seperti itu, Bu. Karena kalau kita mau mengejar tentang pengalaman orang tua, yang orang mudanya itu akan minder karena nggak sanggup dan pasti akan disalahkan. Sehingga carilah sesuatu yang itu tidak dikuasai orang tua, tapi dikuasai oleh anak-anak muda ini. Misalnya kalau dalam sisklamping berarti gawe anu Mas apa jenenge WA group. Buat WA group aja belum semuanya bisa loh. Sama kamu yang tua berarti kan dia merasa terwakili, oh iya tak buatkan. Jadi nanti atau mungkin cyber kampung gitu kan. Jadi setiap pemasangan cakup dikasih wifi. Nah,
Kayak gitu kan juga melibatkan orang muda. Artinya tetap kasih porsi peran, jangan melarang, tapi kasih porsi peran yang berbeda yang itu tidak dikuasai oleh kebanyakan orang tua. Itu sih. Supaya generation gap-nya nggak terlampau timpang gitu. Iya. Terima kasih banyak Pak Komar, luar biasa. Tapi karena waktu kita juga sudah harus selesai karena kita hanya sampai jam 9.30, setengah 10 ya. Terima kasih untuk semua pencerahannya. Sebenarnya masih banyak yang menjadi pertanyaan, tapi mungkin nanti di lain waktu bisa kita diskusikan kembali, khususnya tadi terkait dengan parenting style, kemudian figur figur ayah yang hilang gitu ya. Sebelum saya kembalikan ke Mas Iwan yang memegang forum pada malam hari ini, mungkin satu saja kesimpulan yang sebenarnya tadi mungkin banyak yang sudah disampaikan, tapi saya ingin merangkum menjadi satu kesimpulan yang menurut saya mungkin tidak akan panjang, tetapi semoga ini bisa menjadi menjadi muhasabah untuk kita semua nih, khususnya para orang tua, kemudian juga para calon-calon orang tua nih, bahwa yang paling penting dan utama itu adalah pada ketahanan keluarga tadi gitu ya. Jadi bangun dulu ketahanan keluarganya, kemudian nanti itu yang lain-lain kemudian bisa dikomunikasikan, bisa berjalan dengan baik. Dan yang menurut saya sangat menjadi sebuah ironi karena tadi terkait dengan hilangnya figur seorang ayah. Kita negara Indonesia itu bahkan sampai hari ini kalau saya baca beberapa artikel, Indonesia itu masih termasuk salah satu negara yang fatherless tadi. Jadi negara yang secara pendidikan, pola pengasuhan, parentingnya itu sosok seorang ayah itu betul-betul tidak muncul di situ. Jadi secara keseluruhan itu tidak muncul. Jadi, sehingga kemudian pola asuh, pola pendidikan keluarga itu memang masih banyak berfokus pada sosok seorang ibu gitu. Padahal sebenarnya kan porsi ibu dengan porsi ayah itu sama-sama pentingnya untuk pola asuh bagi seorang anak gitu ya. Jadi mungkin itu gambaran, semoga ini bisa menjadi kembali lagi seperti saya bilang tadi, menjadi bahan introspeksi kita masing-masing, menjadi muhasabah kita masing-masing, khususnya yang sudah menjadi orang tua dan insya Allah nanti yang akan menjadi calon-calon orang tua gitu. Mungkin itu saja dari saya. Untuk kurang-kurangnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Komarudin, pemateri kita yang luar biasa pada malam hari ini. Selebihnya untuk forum saya kembalikan kepada Mas Iwan. Monggo Mas Iwan. Oke, terima kasih Mbak Erna, terima kasih Pak Komarudin atas ilmunya. Saya rasa bicara berkaitan dengan klitih itu bukan hanya urusan kriminal saja, karena saya juga mikirnya klitih ini kriminal, ternyata juga aspeknya banyak sekali. Terima kasih kepada semuanya, kepada jamaah kajian Samara. Tema pada hari ini, kita ketemu lagi minggu depan dengan tema yang berbeda, untuk narsumnya juga berbeda pula. Nanti insya Allah untuk posternya akan segera kita buat, walaupun sudah ada, nanti kita akan mengingatkan lagi. Matur nuwun semuanya, kepada narsum, kepada Kang Ridwan, kepada jamaah semuanya, kita akhiri kajian pada malam hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Komar, Sami-sami. Pak Daryanto, Pak Dun. Mbak Erna. Terima kasih. Mas Ridwan.